Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Aman, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ITC, izin memperkenalkan diri. Nama saya Antika Saputri dengan NPM 043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahapan-tahapan model Azure. Jadi, tahapan-tahapan model Azure ini merupakan suatu tahapan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Baik, jadi ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah analisis learns, menganalisis peserta didik. Analisis learn ini dilakukan sebelum peserta didik masuk ke dalam kelas. What is the audience? Siapa sih peserta didik ini? Jadi ada beberapa, yaitu pertama ada demografis, identitas. Demografis ialah mengenal terlebih dahulu identitas peserta didik supaya guru lebih mudah saat menyampaikan materi. Tujuan dari demografis ini adalah untuk menentukan pedagogik ataupun andragogik pada pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua ada general karakteristik. General karakteristik ini ialah sebelum mengajar di kelas, guru harus mengenali nama peserta didik supaya peserta didik lebih semangat untuk melakukan pembelajaran di kelas. Yang ketiga ada entry competence, yaitu mengenali kemampuan awal siswa, yaitu berfungsi untuk mengetahui kemampuan siswa yang berbeda-beda. Jadi, guru dapat memberikan materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa tersebut. Dan yang terakhir adalah learning style. Jadi, guru harus menentukan gaya belajar, yaitu gaya belajar terhadap peserta didik. Gaya belajar ada beberapa. Yang pertama ada visual, auditorik, dan kinetik. Jadi guru harus menentukan gaya belajar sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. Jadi analisis learning berfungsi untuk mengetahui penetapan media, strategi, model, metode pembelajaran, gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Pada tahap selanjutnya yaitu state objective, menetapkan tujuan pembelajaran. What do students need to learn? Apa yang dibutuhkan peserta didik dalam pembelajaran? Jadi seorang guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas harus menetapkan tujuan pembelajaran supaya memudahkan guru dalam mengukur kemampuan peserta didik ataupun cara menilai kemampuan pada peserta didik. Tahapan selanjutnya yaitu select method media material. Jadi guru harus menentukan atau memikirkan apa yang dibutuhkan guru ketika pembelajaran di kelas berlangsung. Seperti yang pertama ada select instructional material, yaitu memilih bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu ada produk new material, yaitu menghasilkan materi baru. Yang ketiga ada repurpose exciting material, yaitu menggunakan kembali material yang ada atau dimodifikasi. Jadi guru ketika pembelajaran di kelas itu bosan dengan materinya hanya itu saja, maka guru dapat memodifikasi, memadukan materi baru lalu dimodifikasi untuk meningkatkan minat peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Baik, langkah selanjutnya yaitu utilize media material, menggunakan secara optimal media materi. How do instructors use the material? Bagaimana cara menggunakan media? Yang pertama, seorang guru harus melakukan preview material, meninjau materi. Pastikan sebelum mengajar, guru harus menguasai materi ataupun media pembelajaran. Lalu kedua, prepare environment, yaitu mempersiapkan lingkungan kelas sebelum mengajar. Jadi, seorang guru harus mempersiapkan lingkungan kelas yang nyaman, bersih, dan menyenangkan supaya siswa lebih senang ataupun lebih nyaman saat pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah profit instruction, yaitu memberikan instruksi pembelajaran. Jadi guru harus memberikan instruksi pembelajaran sebelum pembelajaran bermulai supaya peserta didik tahu bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti ini. Selanjutnya adalah regroup learner participation, yaitu pastikan terjadinya interaksi antara guru dan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran di kelas lebih terlihat hidup dan lebih terlihat menyenangkan. Selain itu, dengan terjadinya interaksi antara guru dan peserta didik dapat menarik perhatian peserta didik. Untuk terjadinya interaksi antara peserta didik dan guru dapat melakukan sebuah diskusi
a small group activity, yaitu membuat kelompok kecil untuk melakukan diskusi, maupun formative assessment, yaitu melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Jadi ketika guru telah memberikan materi ataupun menjelaskan suatu materi, guru dapat membentuk suatu kelompok kecil dari beberapa peserta didik untuk melakukan diskusi. Lalu dengan diskusi ini akan terjadinya interaksi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Setelah melakukan diskusi, guru dapat membuka forum tanya jawab. Jadi terjadi interaksi antara guru dan peserta didik. Tahapan yang terakhir adalah evaluate dan revisi. What worked? What does? Apa yang telah dicapai dan apa yang berhasil? Summative evaluation of penilaian evaluasi mencangkup beberapa penilaian. Yang pertama adalah instructional delivery, yaitu strategi pembelajaran, penyampaian pembelajaran, metode pembelajaran, dan lalu ada media and material, media pembelajaran dan bahan ajar. Lalu ada revisi to improve student outcome, yaitu lakukan revisi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi pada tahapan yang terakhir ini adalah guru melakukan evaluasi tentang hasil pembelajaran, capaian yang telah dicapai peserta didik, dan sampai mana kemampuan peserta didik ini berkembang. Selain itu, adapun untuk mengevaluasi dari seperti strategi pembelajaran, penyampaian pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, maupun penilaian dari peserta didik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.